Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Zalfa Latif dengan NPM 256700018. Selamat datang di video pembelajaran tentang limit fungsi. Hari ini kita akan membahas soal cerita yang menarik tentang perjalanan Andi menggunakan sepeda motor. Perhatikan baik-baik soal ini. Andi sedang berkendara menuju SPBU yang jaraknya 100 km dari rumahnya. Nah, yang menarik adalah kecepatan sepeda motornya mengikuti sebuah fungsi matematika, yaitu Ft sama dengan 3t kuadrat plus 2t minus 5 dibagi dengan t minus 1 dalam satuan kilometer per jam. Di sini t adalah waktu dalam jam karena ada kendala teknis tertentu. Andi tidak bisa mengendarai motornya tepat selama 1 jam. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab adalah berapakah kecepatan yang didekati oleh Andi pada saat waktu tempuhnya mendekati 1 jam? Dengan kata lain, kita harus mencari nilai limit dari fungsi kecepatan tersebut saat t mendekati 1. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi masalah. Jadi soal cerita tadi, yang ditanyakan adalah limit dari fungsi 3t kuadrat plus 2t minus 5 dibagi t minus 1 ketika t mendekati 1. Secara notasi matematika, kita tuliskan sebagai limit t mendekati 1 dari fungsi tersebut. Nah, langkah pertama yang biasanya kita lakukan dalam mengerjakan limit adalah dengan mencoba substitusi langsung. Jadi mari kita coba masukkan nilai t sama dengan 1 ke dalam fungsi ini. Untuk pembilang, kita hitung 3 dikali 1 kuadrat hasilnya 3 plus 3 dikali 1 adalah 2 minus 5. Jadi pembilangnya adalah 3 plus 5 minus 5 yang hasilnya sama dengan 0. Sekarang untuk penyebut, kita punya t minus 1. Kalau kita substitusi t sama dengan 1, hasilnya adalah 1 minus 1 sama dengan 0. Nah, disinilah masalahnya. Kita mendapatkan bentuk 0 dibagi 0 dalam matematika. Bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk tak tentu atau indeterminate form. Bentuk ini tidak bisa kita evaluasi secara langsung karena nilainya belum bisa ditentukan. Oleh karena itu, kita memerlukan cara atau metode khusus untuk menyelesaikan limit dengan bentuk tak tentu seperti ini. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah metode faktorisasi, dan itulah yang kita gunakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah pertama, yaitu memfaktorkan pembilang. Kita punya pembilang 3t kuadrat plus 3t plus 2t minus 5. Untuk memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah dengan mencari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan A dikali C, yaitu 3 dikali minus 5 yang hasilnya minus 15. Dan jika dijumlahkan menghasilkan B, yaitu 2. Nah, kita perlu berpikir bilangan apa saja yang jika dikalikan hasilnya minus 5 dan jika dijumlahkan hasilnya 2. Setelah apa saja yang jika dihasilkan minus 15 dan jika dijumlahkan hasilnya 2, kita coba-coba, ternyata bilangannya adalah 5 minus 3. Nah, kita buktikan 5 dikali minus 3 sama dengan minus 15, hasilnya adalah benar. Kemudian 5 plus minus 3 sama dengan 2, benar juga. Sekarang kita gunakan teknik pemfaktoran dengan menguraikan suku tengah. Kita tulis 2t sebagai 5t minus 3t. Jadi bentuknya menjadi 3t kuadrat plus 5t minus 3t minus 5. Nah, selanjutnya kita kelompokkan dari dua suku pertama, yaitu 3t kuadrat plus 5t. Kita faktorkan t sehingga menjadi t dikali kurung 3 plus 5. 3t plus 5. Dari dua suku tersebut, yaitu minus 3t minus 5t,
kita faktorkan minus 1 sehingga menjadi minus 1 dikali kurung 3T plus 5. Perhatikan bahwa sekarang kita punya faktor persekutuan yaitu 3T plus 5. Kita keluarkan faktor persekutuan ini sehingga hasilnya adalah kurung T minus 1 dikali kurung 3T plus 5, hasilnya sempurna. Jadi kita berhasil memfaktorkan pembilangnya menjadi T minus 1 dikali 3T plus 5. Nah, setelah berhasil memfaktorkan pembilang, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menyederhanakan fungsi limit kita. Perhatikan dengan seksama, fungsi limit kita sekarang dapat ditulis sebagai limit T mendekati 1 kurung T minus 1 dikali kurung 3T plus 5. Dibagi dengan T minus 1, nah ini bagian yang sangat penting. Kalian lihat kan, di pembilang kita ada faktor T minus 1. Dan penyebut juga ada T minus 1, karena kita sedang mencari limit saat T mendekati 1. Bukan saat T sama dengan 1. Maka nilai T tidak akan pernah benar-benar sama dengan 1. Dengan kata lain, T minus 1 tidak akan pernah sama dengan 0 dalam proses limit ini. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pembagian atau penyederhanaan dengan mencoret faktor T minus 1 yang ada di pembilang dan penyebut. Ingat, kita hanya bisa melakukan ini karena T tidak sama dengan 1, jadi tidak ada pembagian dengan 0. Setelah kita coret T minus 1 di atas dan di bawah, fungsi limit kita menjadi jauh lebih sederhana, yaitu limit T mendekati 1 dari 3T plus 5. Nah, sekarang fungsinya sudah tidak ada penyebut yang bermasalah lagi. Jadi fungsi 3T plus 5 adalah fungsi polinomial yang kontinu. Sehingga kita bisa langsung melakukan substitusi nilai T sama dengan 1 tanpa ada masalah yang bentuk tak tentu lagi. Baik, kita sudah sampai di langkah terakhir, yaitu langkah ketiga. Substitusi nilai T sama dengan 1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah fungsi kita disederhanakan menjadi limit T mendekati 1 dari 3T plus 5, kita sekarang bisa melakukan substitusi langsung karena tidak ada lagi masalah bentuk tak tentu. Mari kita substitusikan nilai T sama dengan 1 dalam fungsi 3T plus 5. Kita hitung 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian plus 5, jadi kita punya 3 plus 5. Dan hasilnya adalah 8. Jadi nilai limit dari fungsi kita adalah 8. Apa artinya ini dalam konteks soal cerita kita? Ini berarti bahwa kecepatan yang didekati oleh Andi pada saat waktu tempuhnya mendekati 1 jam adalah 8 km per jam. Meskipun Andi tidak bisa mengendarai motornya tepat selama 1 jam karena kendala teknis, kita bisa mengetahui bahwa kecepatannya akan sangat mendekati 8 km per jam saat waktunya hampir mencapai 1 jam. Baik, itu 0,9 jam atau 0,99 jam atau 0,999 jam. Kecepatannya akan semakin mendekati 8 km per jam. Begitu juga dari arah sebaliknya. 1,1 jam, 1,01 jam atau 1,001 jam, kecepatannya juga akan mendekati 8 km per jam. Nah, inilah konsep fundamental dari limit dan dari limit dalam kalkulus. Baiklah teman-teman, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Mari kita rangkum kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama-tama, kita telah berhasil menyelesaikan soal cerita tentang perjalanan Andi menggunakan metode limit fungsi. Hasil akhir yang kita dapatkan adalah limit T mendekati 1 dari 3T kuadrat plus 2T minus 5 dibagi T minus 1 sama dengan 8 km per jam. Sekarang saya ingin kalian mengingat langkah-langkah sistematis yang sudah kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit ini. Langkah pertama, selalu coba substitusi langsung terlebih dahulu kalau hasilnya bukan
bentuk tak tentu, maka itu adalah jawaban kita. Langkah kedua, jika ternyata kita mendapatkan bentuk tak tentu seperti 0 atau dibagi 0, maka kita perlu menggunakan teknik khusus. Salah satunya adalah faktorisasi. Kita faktorisasikan baik pembilang maupun penyebut jika diperlukan. Dan langkah terakhir yaitu langkah ketiga, setelah difaktorkan, kita sederhanakan fungsi tersebut dengan mencoret faktor-faktor yang sama di pembilang dan penyebut. Ingat, kita hanya mencoret jika variabelnya tidak sama dengan nilai membuat penyebut 0. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga kalian semakin memahami konsep limit fungsi. Jangan lupa untuk berlatih dengan soal-soal lainnya agar pemahaman kalian semakin mendalam. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terus semangat belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.